Lagi dan lagi di stasiun Gombong, kereta api Sancaka Utara disusul sore-sore syahdu di bawah pohon ditemani suara-suara burung yang berkicau. Langsung diserbu sama yang mau naik teman-teman. Gondeng. Di sini tambah dingin banget. AC-nya nih kayak blowernya kenceng banget ya, Maus gitu. Lebih kerasa dinginnya di sini. Tapi BTW ini lagunya kok instrumental doang ya. Bukan yang ada lirik nyanyinya, ada vokalnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kita berjumpa kembali. Sekarang ini saya sedang berada di kabupaten yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa. Stasiun kereta api yang ada di dekatnya Laut Jawa bagian selatan, teman-teman. Di stasiun Cilacap. Sejuk banget di sini ya. Sore-sore syahdu di bawah pohon ditemani suara-suara burung yang berkicau dan anginnya sepoi-sepoi, sejuk banget di sini. Enak gitu. Jadi sore hari ini dari Cilacap, dari stasiun Cilacap, kita akan naik kereta Sancaka Utara yang berangkatnya dari stasiun Cilacap yang tujuan akhir ke Surabaya Pasar Turi lewat Jogja, lewat jalur selatan. Satu-satunya kereta yang sampai saat ini menghubungkan pesisir selatan Pulau Jawa, jalur selatan Pulau Jawa dengan jalur lintas utara Pulau Jawa, teman-teman. Kereta api Sancaka Utara. Kalau teman-teman biasanya mungkin mengira atau kenal kereta Sancaka yang rutenya dari Jogja ke Surabaya Gubeng lewat Madiun. Nah, sekarang ini ada kereta Sancaka Utara yang rutenya dari Cilacap ke Surabaya Pasar Turi lewat Jogja Solo ke arah jalur utara Lamongan Bojonegoro. Gimana perjalanan sore hari ini naik kereta api Sancaka Utara, dan saya akan naik di kereta kelas ekonomi karena kita selalu jadi sobat ekonomi ya, dan ekonominya Sancaka Utara ini udah nyaman banget. Ekonomi New Generation modifikasi. Tonton dan ikuti video kali ini sampai selesai. Kita sudah masuk boarding ke dalam stasiun, teman-teman. Keretanya udah ada di jalur 2, tapi belum boleh masuk karena masih dilakukan pembersihan dan disiapin. Tadi kayaknya baru nyampe sini sekitar jam 3 sore atau jam 3, jam 4 ya kalau nggak salah, dari Surabaya Pasar Turi. Jadi langsung balik lagi. Wih, BTW ini eksekutifnya pakai K117 nggak sih? Yang lainnya padahal pakai yang kaca lebar loh, sama kaca pesawat. Ini enak banget, ini eksekutif 3-nya. Langsiran lokomotif CC 2018305 di Poinduk, Yogyakarta. Ini kayaknya lokomotif dinasnya Sancaka Utara hari ini ya, teman-teman. Kayaknya jarang banget ya saya naik kereta dari stasiun Cilacap ini. Terakhir tuh kalau nggak salah naik Purwojaya yang ke Jakarta. Kalau dari Cilacap keberangkatan awal nih ada beberapa kereta jarak jauh. Cuman emang nggak banyak. Ada Sancaka Utara salah satunya yang ke Surabaya. Kalau ke Surabaya tuh ada Sancaka Utara sama satu lagi Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma tadi udah berangkat. Kalau kereta lokal kayaknya malah nggak ada ya sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena okupansi penumpangnya kalau jarak dekat kereta lokal ke Kroya atau Purwokerto nggak begitu banyak ya. Jadi kadang orang-orang naiknya ini, beli tarif khusus gitu, go show 2 jam sebelum keberangkatan keretanya. Saya duduk di ekonomi 1, paling depan, belakang lokomotif. Nggak tahu kenapa, lagi pengen aja sih. Beberapa kali ini naik kereta, duduknya di ekonomi 1 terus. Di kereta depan lah pokoknya, di kereta nomor 1, belakang lokomotif. Kita masuk lewat sini saja, naruh tas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena peronnya emang nggak panjang ya di Cilacap. Jadi ini adalah rangkaian kereta ekonominya Sancaka Utara, teman-teman. Kursinya madep depan semua, nggak ada kursi yang berhadapan ataupun madep mundur. Kereta ekonomi New Generation modifikasi. Ini premium New Gen ekonomi 2, armadanya K312 tahun 2012. Kita di ekonomi 1 nomor 16A.
di sini coy, dapat jendela full. Mantap. Saya di 16A. Dapat jendela yang full ya. Ternyata di depan ekonomi 1 masih ada satu kereta eksekutif luar dinas ya teman-teman. Jadi nggak untuk penumpang. Nggak tahu bakal dikirim kemana. Dititipin ke Sancaka Utara. Dan lokomotifnya pakai 201 tadi ya. 201 8305 ya kalau nggak salah nomornya. Oh cuman lokomotif doang seruntulan. Dari mana ini? Dia pulang ke Depo Cilacap. Habis jenis semen mungkin ya. Ada yang tahu nggak bekas lokomotifnya apa itu? Sendirian? lebih 10 menit, jam 5 lebih 10 menit sore hari kita berangkat tepat waktu dari stasiun Cilacap. Belum begitu ramai sih. Masih banyak kursi-kursi yang kosong teman-teman. Berangkat dari Cilacap. Di perjalanan kali ini naik kereta api Sancaka Utara. Saya duduk di ekonomi 1 ya. Ini paling depan di belakang lokomotif kalau nggak ada kereta luar dinas. Cuma tadi ada kereta luar dinas 1, jadi kita nggak depan banget. Saya duduk di nomor 16A dekat jendela dan kita dapat jendela yang full teman-teman. Tidak dapat tembok ratapan ya, full jendelanya. 16B ada di sebelah sini. Nah, kalau 16CD itu ada tembok ratapannya, jendelanya cuma sedikit. Jadi untuk kursinya ini emang nggak simetris. Tuh, nggak simetris ya, nggak lurus ke sana. 16CD-nya agak belakang, 16AB-nya pas jendela. Ini kalau diputer kursi 16AB itu dapat jendela juga ke arah sebaliknya. Karena kan kursi kereta yang ekonomi new generation itu bisa diputer, diarahin sesuai dengan arah laju kereta, jadi nggak ada kursi yang madep mundur ataupun yang berhadapan. Dibuat berhadapan pun juga bisa. Cuman untuk di kursi 16CD kalau diputer sama dapat tembok ratapan, lebih parah lagi malah full tembok, sudah dapat jendela kecil. 15CD itu kalau diputer jendelanya malah full. Tapi kalau dihadapin ke sana dia agak ya full banget ya. Cuman nyisain dikit di belakang karena emang kursinya nggak simetris dan ada ini kayak apa, jeda antar jendelanya jaraknya tuh lebar banget. Ini 15A ini sama B juga kalau ke arah sana dia dapat tembok coy, jendela di depan itu. Tapi kalau ke arah sebaliknya macet sana dia dapat jendela dan kita juga dapat jendela. Nah nanti kursi nomor berapa aja yang dapat jendela full di kereta ekonomi new generation yang modifikasi ini listnya ada di video ya, nanti saya cantumin di video. Cuman kalau kita udah naik kereta ekonomi yang new generation itu kita nggak usah bingung lagi bikin rumus atau tips untuk milih nomor kursi yang searah laju kereta. Kursinya udah searah laju kereta semua, nggak ada yang berhadapan, nggak ada yang ngadep mundur. Cuman sekarang masalahnya adalah kursi yang dapat jendela yang full atau nggak dapat tembok. Kalau itu ada rumus, ada tipsnya, ada list nomor-nomor kursinya yang dapat jendela tuh nomor berapa aja. Kuncinya sebenarnya ini sih, nomor kursinya harus pas di tengah-tengah antar jendela ini. Dia kalau dibolak-balik diputar pasti dapat jendela. Pemberhentian pertama di stasiun Kumilir. Nah biasanya di stasiun ini tuh banyak banget penumpang yang naik teman-teman. Stasiunnya stasiun kecil ya. Tuh kan, banyak banget, rame coy. Lebih ramai dari penumpang stasiun Cilacap yang di kotanya, buset. Kita tiba berhenti di stasiun Kasugihan. Di sini tuh kalau kereta yang dari arah Cilacap ke Maos Kroya tuh selalu ketahan kayaknya ya. Nunggu jalur aman di lintas utamanya dari Maos ke arah Banjar, Bandung. Karena di depan ada percabangan jalur kereta yang bakal kita lewati teman-teman. Jadi pasti ketahan sih. Dulu naik Purwojaya juga berhenti. Meskipun depan kosong, nggak ada kereta, tetap harus biar aman perjalanannya.
Perjalanan kita tiba di stasiun Maos, teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak ya tadi. Kita di sini bersilang sama kereta api Serayu. Dari Purwokerto ke Jakarta Pasar Senen tapi lewat jalur selatan. Penumpangnya Serayu tuh pasti rame ya teman-teman. Dan tiketnya selalu habis karena kereta subsidi. Di Maos sekarang sudah dikasih kanopi, peron tinggi yang panjang banget, jadi memudahkan akses buat naik turun penumpang. Kereta ekonomi subsidi kursi tegak berhadapan. Yang tiketnya selalu laris ludes terjual. Dan dari Purwokerto ke Jakarta nggak lewat Cirebon tapi lewatnya jalur selatan ya, Tasik ke Bandung. Saya juga pernah naik Serayu, nanti teman-teman bisa tonton video tripnya di pojok kanan atas. Dari luar sama ya, mirip tapi dalamnya beda teman-teman. Loh, baru diputar lagunya. Tadi saya kira nggak ada. Tapi BDW ini lagunya kok instrumental doang ya. Bukan yang ada lirik nyanyinya, ada vokalnya. Kayak gambang gitu. Apa sih namanya? Genre musiknya kalau kayak gini. Cuman instrumental aja. Tapi ini kayak di tepi Sungai Serayu kayak biasanya. Bener nggak sih? Oh, udah hijau. Kita berangkat lagi. Perjalanan kita tiba di stasiun Kroya, teman-teman. Kita sudah masuk double track lintas utama di jalur selatan Pulau Jawa. Baru masuk double track. Di sini kita ngetem disusul sama Sawung Racing, Sawung Galih dari Pasar Senen, tujuan akhir Kuto Arjo. Baru juga masuk double track. Single track nggak kena silang, double track malah kena susu. Kalau dilihat penumpang yang turun juga lumayan banyak ya teman-teman. Dari Sawung Galih di Kroya ini. Perbedaan kasta kereta, ekonomi. Sawung Galih ini bawa ekonomi tapi yang premium stainless steel sama eksekutif stainless steel. Kita ekonomi new generation sama eksekutif yang jadul-jadul. Lokomotifnya pakai 203 Rail Sprinter. Ternyata di Kroya ini kita kena susul sama kereta yang lebih ngebut ya, Sawung Racing. Sawung Galih siang dari Pasar Senen Jakarta tujuan ke Kuto Arjo. Sawung Galih ini sehari 3 kali PP teman-teman, pagi, siang, dan malam, bolak-balik terus. Penumpang Sancaka Utara ini juga jarang yang turun ya, pada di dalam duduk semua. Biasanya yang mau ngerokok tuh pasti turun dulu. Kalau disusul kayak gini pasti lama banget berhentinya, ngetem bisa 15 menitan. Sepi, yang naik juga nggak banyak. Tapi tiketnya hari ini habis teman-teman untuk kereta Sancaka Utara ini.
kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya. Kemungkinan naiknya dari Jogja mungkin ya nanti, atau mungkin mulai Kebumen, Kutoarjo. Kalau dilihat penumpangnya masih lumayan penuh ya sampai ke arah Kroya ini. Nanti bakal mundur duduknya mereka teman-teman, karena keretanya bakal balik ke arah sana, ke arah Cilacap, jalur yang kita lalui tadi. Purwojaya, saya juga pernah naik kereta api Purwojaya ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Untuk tarif kereta api Sancaka Utara dari Cilacap ke Surabaya Pasar Turi, untuk kelas ekonominya ini 330.000 ya teman-teman. Dan untuk eksekutifnya di harga 480.000, berbeda 150.000, dengan durasi waktu perjalanan sekitar 9 jam 48 menit ya. Kalau kereta ekonominya pasti dapat ekonomi yang kayak gini, new generation, modifikasi, nggak ada kereta yang adu dengkul ataupun yang premium. Jadi semua Sancaka Utara armada keretanya pakai armada kereta ekonomi new generation, modifikasi untuk kelas ekonominya, dengan membayarkan tarif sekitar 330.000. Kalau eksekutifnya pakai eksekutif yang bisa dibilang seadanya mungkin ya, karena ada yang kaca lebar, kaca pesawat, tapi mild steel, belumnya new generation. Ada yang tadi malah pakai kereta eksekutif tahun 2017 yang kayak Purwojaya gitu. Tapi menurut saya, daripada kalian membayarkan tarif yang lebih mahal, kalian naik ekonominya pun juga sudah sangat nyaman. Armada keretanya udah armada yang bukan kereta kursi tegak berhadapan. Legroomnya lega, bisa buat selonjoran, sandaran kursinya bisa direbahin di belakang, nggak tegak gitu, jadi nggak bikin pegal punggung, dan sandaran punggungnya termasuk yang ergonomis. Jadi untuk perjalanan jauh dan perjalanan malam itu masih sangat recommended untuk kelas ekonominya teman-teman. Dan hari ini tiketnya habis ya, karena emang ekonominya Sancaka Utara itu laris banget dibandingkan kelas eksekutifnya. Tapi untuk hari ini eksekutif dan ekonominya habis semuanya. Selamat datang di Stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Barat. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, teman-teman. Yang naik banyak banget ya di Gombong. Wow, mulai rame coy. Banyak yang naik, terutama ke ekonomi ya. Lagi dan lagi, tadi ada informasi dari Pak Kondektur. Di Stasiun Gombong, kereta api Sancaka Utara disusul anak emas pelari Jakarta Jogja, kereta api Taksaka, teman-teman. Kalau dengar nama Taksaka, suruh minggir semua pokoknya yang ada di depannya. Termasuk Sancaka Utara ini. Jadi kita di sini lumayan ngetem lama kayaknya, karena tunggu disusul sama Taksaka. Soalnya dia harus cepat-cepat sampai Jogja, dan habis itu putar balik ke Jakarta lagi. Nyampe Jogja, bersih-bersih bentar, langsung putar balik lagi teman-teman. Lokomotif yang berdinas pada malam hari ini di rangkaian kereta api Sancaka Utara pakai lokomotif seri CC201-8305 tipe induknya Yogyakarta teman-teman. Lokomotif 201 yang depannya hidung kotak, ada kotaknya. Dan ini lokomotifnya ada AC-nya ya di atas. Jadi dipasangin AC, jadi kabin masinisnya biar lebih dingin, nggak panas, nggak sumuk. Kalau pas disusul kereta dan berhentinya lumayan lama, kalau mau beli makan di sana juga ada warung di Stasiun Gombong teman-teman. Nanti bisa beli nasi atau mungkin jajan di sana. Cuman harus diperhatikan aja keretanya udah melintas atau belum. Takutnya teman-teman kelamaan di peron nunggu di sana,
keretanya berangkat. Karena di Gombong ini dia nggak ada PPKA-nya ya. Jadi ketika sinyalnya udah hijau, nanti bakal langsung disemprit sama kondektur Semboyan 41 terus berangkat. Sinyalnya sudah hijau di jalur sini, jalur lurus, jalur 2. Bentar lagi Taksaka bakal melibas Sancaka Utara, coy. Naga Taksaka melintas langsung. Itu lampunya udah kelihatan di belakang. Karena Taksaka ini dari Purwokerto dia nggak berhenti Kroya, berhentinya di Kebumen ya untuk Taksaka yang siang. Ini Taksaka siang dari Jakarta. Kita resmi disusul sama Taksaka. 2 kali coy, pelari semua dari Jakarta. Sawunggali dan Taksaka. Tadi kalau Purwo tujuannya ke Jogja atau Kutoarjo, kita kena susul juga, jadi kena susul 3. Dan Sancaka Utara yang dari Surabaya, Pasar Turi ke Cilacap tuh juga kena susul kereta ya. Ada 2 juga kalau nggak salah, Sembrani sama Argo Semeru. Disuruh minggir sama kereta ngebut semua. Double track, nggak ada persilangan, tapi kena susul. Nah, ini nggak ada PPKA coy. Sinyal hijau langsung disemprit. Berangkat lagi dari Gombong. Jadi kalau turun di Gombong jangan jauh-jauh dari rangkaian. Kerasa sekali ya goyangan dan hentakan ledak-ledaknya ketika lewat wesel dan rel yang pas rata. Ini kecepatan kereta api Sancaka sekarang udah tembus di angka 95 sampai tadi 97 teman-teman, 98 ya. Naik lagi, naik turun. Karena emang GPS ini nggak akurat sih, mungkin di lokomotif udah 100 atau 95 lebih. Jadi untuk suasana di dalam kabinnya ketika kereta yang ngebut kayak gini nih, kira-kira berisik nggak sih menurut kalian? Kalau menurut saya tuh lumayan agak berisik ya, apalagi pintunya nggak ketutup. Di jalur dari Kroya sampai Jogja ini sampai Solo itu bisa sampai 120 kalau nggak salah kecepatan maksimal kereta. Cuman Sancaka karena tren-marknya E, jadi dia nggak bisa sampai 120, maksimal cuma 100. Itu pun juga nggak sampai 100 kayaknya, cuma 95, 98. Kayak sama saya ngerasa naik Pasundan, cuman segini nggak tembus 100 ya kayaknya. Malah pas naik Kauripan tuh gacor banget, bisa sampai 100 pas naik Kauripan. 19.38 perjalanan kita tiba di stasiun Kutoarjo. Yang naik juga banyak kayaknya ya. Mas. Rame coy. Sancaka Utara ini peminatnya banyak karena mungkin jamnya juga enak dan harganya juga murah ya. Ada Mas Ian. Jalan dia dinas malam ya. Ada teman saya tadi dinas. Sini ada proses pengisian air untuk rangkaian kereta Sancaka Utara. Penumpang yang baru naik juga lumayan banyak, terutama ke kelas ekonomi ya teman-teman. Kalau eksekutif saya nggak ngeliat sih tadi. Nah, buat ngisi airnya untuk kereta ekonomi yang modifikasi ini, New Gen Modif ini, dia dari atas ya teman-teman, nggak dari bawah, karena tankinya di atas. Kalau yang New Generation Stainless Steel kan tinggal dicolok dari bawah ya. Jadi instalasinya ada 2 tuh, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini buat panoramik sama New Generation yang Stainless Steel. Oh, Bali. Di sini ada rangkaian kereta Sawunggali yang tadi nyusul kita. Ini persiapan buat balik lagi ke arah Jakarta teman-teman. Berangkatnya jam 8:10 ya kalau nggak salah.
lagi dari stasiun Kuto Arjo. Nah, ini tutup manual, new generation, bukan stainless steel. Oke teman-teman, saya sekarang sedang ada di kereta restorasinya kereta api Sancaka Utara ya. Jadi di kereta api Sancaka Utara ini ada kereta restorasi. Itu kalau dari arah Cilacap menuju ke arah Surabaya Pasar Turi, ke arah Jogja. Petanya ada di belakangnya ekonomi 4, di depannya eksekutif 1. Jadi kalau kalian pengen duduk di kereta yang deket sama kereta restorasi itu, kalian bisa ambil di ekonomi 4 atau eksekutif 1 kalau naik kereta eksekutif. Cuman untuk kereta restorasinya ini ternyata ruang makannya nggak banyak, jadi terbatas. Cuman ada 3 kursi dan mejanya kayak letter L gitu. Sama yang satunya di dekatnya pantry-nya Prama-Prami ya. Tapi nggak enak sih kalau makan ngadep Prama-Praminya kan. Saya pesen cuang teman-teman. Tadi pengen coklat panas tapi nggak ada karena belum naik. Terus yang ready ada cuang dan lain-lain. Nah, saya belum nyobain. Biasanya kan nyobain Xiaomi. Ini kita cobain cuang, produknya kuliner kereta dari KAI. Kalau nggak salah ya. BTW kesini tuh niatnya buat ngangetin badan karena di dalam kabin kereta itu dingin AC-nya. Di sini tambah dingin banget. AC-nya nih kayak bener-bener kenceng banget ya, Mas gitu. Lebih kerasa dinginnya di sini dibandingkan di kursi kita. Yaudah, kita cobain lagi dulu untuk makan cuang. Tadi harganya 30.000 ya. Ini yang original. Ada pilihannya, ada yang cheese sama yang original, teman-teman. Masih panas, hangat. Dan kayaknya ini tuh laris banget loh di kereta. Dari tadi tuh saya lihat penumpang tuh pada order beli lewat aplikasi ya. Order ini nanti diantar ke kursi kalian kalau pakai aplikasi. Tinggal bayar, terus kalau udah diterima pembayar pemesanannya nanti bakal diantar ke kursi kalian. Atau kalau enggak ya nunggu Prama-Praminya lewat. Kalau nggak mager ya ke kereta restorasi. Cuman tempat makannya ternyata terbatas, teman-teman. BTW di sini lebih berisik daripada di kereta sana. Di ekonomi 1. Dan di kereta restorasi juga ada musolanya. Musolanya gede banget, luas banget. Bisa kayaknya buat sholat berjamaah 6 orang. Luas banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Micinnya light ya, jadi nggak terlalu micin banget, cuman enak. Tapi enak ini, nggak micin banget, asin gurihnya pas. Jadi di perjalanan kali ini naik kereta api Sancaka Utara, saya nggak full trip sampai ke Surabaya Pasar Turi. Saya bakal turun di stasiun Yogyakarta. Dari Cilacap tadi saya beli tarif khusus teman-teman, 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Dari Cilacap sampai ke Jogja untuk kereta ekonomi itu bisa lebih murah, tarifnya jadi Rp105.000, dan untuk kelas eksekutifnya jadi Rp140.000 untuk kereta api Sancaka maupun kereta api Wijaya Kusuma. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya Cilacap kota, terus Gumilir, Maos, Kroya, yang mau liburan ke Jogja, naik kereta itu bisa beli tarif khusus kalau mau lebih murah tarifnya ya teman-teman, dibandingkan beli dengan tarif yang reguler atau normal. Tapi kelemahannya tarif khusus itu dia menjual tiket yang masih tersisa, alias belum penuh terbooking sama orang jauh-jauh hari. Kalau ada sisa kursi, sisa tiket, kalian bisa beli tarif khusus mulai 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Tapi kalau udah penuh jauh-jauh hari, kalian gak bakal bisa beli tarif khusus teman-teman. Contohnya misalkan nanti hari ini kan tiketnya habis ya, Sancaka Utara nih sampai Surabaya, itu nggak tahu nanti penumpang yang naik dari mana. Kebanyakan sih mungkin dari Jogja menuju ke arah Cepu sampai ke Lamongan lah. Surabaya Pasar Turi juga mungkin baru banyak yang naik dari Jogja. Nah, kalau dari Jogja ke arah Cepu itu sebenarnya juga ada tarif khususnya, 105 juga kalau nggak salah. Cuman kalau udah penuh, ada banyak orang yang booking dari jauh-jauh hari, itu nggak bakal bisa beli tarif khusus teman-teman, karena kursinya udah penuh. Jadi ya worth it gak worth it sih tarif khusus. Dan sebenarnya trip kali ini naik Sancaka Utara dari Cilacap ke Jogja itu bisa dibilang lanjutan trip naik kereta yang sebelumnya. Saya dari Malang naik kereta api Malabar sama Mas Adi Jasa ya.
Kalau tiket saya sih sebenarnya emang dari Malang ke Bandung full trip naik Malabar pagi. Tapi karena ada satu hal yang nggak bisa ditinggal dan mengharuskan saya untuk pulang ke Jogja, akhirnya ya udah saya memutuskan untuk turun di Kroya dan nggak melanjutkan perjalanan ke Bandung naik Malabar. Ya udah dari Cilacap saya pulang ke Jogja ya naik Sancaka Utara aja, karena kan saya lihat-lihat kayaknya belum pernah ya naik Sancaka Utara dari Cilacap ke arah Jogja. Seringnya dari Jogja ke Surabaya Pasar Turi. Nah mungkin nanti trip lanjutannya naik Sancaka Utara dari Jogja ke Pasar Turinya pas lewat jalur sepi Gundih itu, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Gokil, emang laris banget sih, kereta baru tapi peminatnya juga banyak. Karena emang kereta ini satu-satunya yang menghubungkan jalur selatan, terutama dari Jogja menuju ke arah lintas utara, ke arah Cepu, Bojonegoro, Lamongan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin liburan ke Jogja mau naik kereta atau mungkin yang kuliah, itu bisa naik Sancaka Utara ini. Semoga aja sih kedepannya ada jadwal kereta lainnya, nggak cuma Sancaka Utara ini, karena saat ini cuma ada satu kereta aja Sancaka Utara. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Langsung diserbu sama yang mau naik teman-teman. Gondeng gila penumpangnya Jogja. Yang turun banyak banget ya teman-teman, di dalam liatin tuh, sepi banget tuh. Tuh. Kursinya sepi kosong ya. Tapi langsung keisi sama penumpang baru dari Jogja dan tiketnya habis teman-teman. Sampai ke Surabaya, Pasar Turi. Jogja nggak pernah sepi ya. Penumpang yang turun di sini banyak, yang naik banyak banget. Di dalam masih crowded banget, pada nyari kursi kayaknya. Ada yang mungkin naik dari depan, keretanya duduknya di belakang. Sancaka Utara balik melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir Surabaya Pasar Turi ya teman-teman. Mohon perhatian, bagi jalur 4 dari Lampana, jalur 4 dari Lampana akan segera masuk kereta api bandara dengan tujuan dari stasiun besar Yogyakarta. Jadi tiketnya habis ya. Banyak yang habis liburan dari Jogja, mungkin balik ke arah Cepu atau Lamongan, Bojonegoro sampai Surabaya. Masih pada berdiri loh, belum duduk kereta jalan. Jadi trip kereta Sancaka dari Jogja ke Surabaya bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan naik kereta api Sancaka Utara. Kereta penghubung dari lintas selatan ke lintas jalur utara Pulau Jawa. Saya turun di Jogja dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga informasi videonya bermanfaat dan juga videonya menghibur. Saya pamit. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.